Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Wagiran M. Hum dan Dr. Nasharyati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, juga kepada teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Kami dari kelompok Wiji Tukul beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Siti Maimunah, kemudian Nilna Zakia Azmi, dan Ratna Dwi Indriani, program Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Sebelum kami memaparkan materi presentasi pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah quotes untuk memotivasi kita semua. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang menyiapkan dirinya sejak hari ini. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang telaah penilaian mengenai soal pilihan ganda, uraian, proyek, unjuk kerja, dan sikap. Baik, telaah penilaian yang pertama yaitu soal pilihan ganda yang diambil dari soal Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1. Ada 2 soal yang akan ditelaah. Yang pertama, jenis pengembangan teks eksposisi yang rinciannya tergolong dalam suatu objek ke dalam bagian-bagian itu disebut jenis pengembangan. A. Definisi, B. Verifikasi, C. Klasifikasi, dan D. Aktualisasi. Jawaban dari soal tersebut adalah C. Klasifikasi. Kemudian soal yang kedua, sebuah karangan yang mengandung informasi atau pengetahuan disebut A. Karangan teks eksposisi, B. Karangan teks ilmiah, C. Karangan teks skripsi, dan D. Karangan teks penelitian. Jawaban di sini adalah A. Karangan teks eksposisi. Baik, untuk telaah soal pilihan ganda ini dapat dilihat dari aspek materi, aspek konstruksi, dan aspek bahasa atau budaya. Nah, untuk soal ini bersumber dari internet yang tidak disertai dengan kisi-kisinya, sehingga tidak dapat ditentukan apakah soal ini sudah sesuai dengan indikator soal dalam kisi-kisi atau belum. Kemudian pada aspek konstruksi mengenai gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan berfungsi pada poin nomor 10 dan poin nomor 13, yaitu pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologisnya. Nah, tetapi untuk kedua poin ini tidak akan dibahas karena dalam soal tidak ada unsur yang seperti disebutkan. Kedua soal ini memiliki kelemahan ya. Untuk soal nomor 1, aspek konstruksi poin 5, pokok soal belum dirumuskan dengan singkat, jelas, dan padat. Nah, soal tertulis seperti ini. Jenis pengembangan teks eksposisi yang rinciannya tergolong dalam suatu objek ke dalam bagian-bagian itu disebut jenis pengembangan. Nah, kalimat soal tersebut akan lebih efektif jika tidak menggunakan kata itu ya, sehingga bunyinya menjadi seperti ini. Jenis pengembangan teks eksposisi yang rinciannya tergolong dalam suatu objek ke dalam bagian-bagian disebut jenis pengembangan. Nah, jadi kata itunya dihilangkan ya, sehingga kalimat soalnya menjadi lebih efektif. Baik, untuk soal nomor 2, aspek materi poin 3, pilihan jawaban homogen tetapi tidak logis. Nah, pilihan jawaban homogen terlihat dari semua pilihan merupakan jenis karangan teks. Dikatakan tidak logis karena hubungannya dengan pertanyaan. Nah, pada soal ini dijelaskan sebuah pengertian yang jawabannya merupakan karangan teks eksposisi. Nah, tetapi pada rumusan soal tidak sesuai dengan pengertian teks eksposisi. Priyanti 2014 mengemukakan bahwa teks eksposisi adalah teks untuk meyakinkan pembaca terhadap opini atau gagasan penulisnya dengan sejumlah argumen pendukung ya. Jadi untuk soal nomor 2 ini dari segi aspek materi poin 3 ini belum sesuai ya antara soal dengan jawabannya. Kemudian aspek konstruksi poin 3,
Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban belum merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Nah, pada semua pilihan jawaban terdapat kata karangan. Nah, yang sebenarnya bisa saja ya kata tersebut itu diletakkan dalam soal saja, sehingga tidak perlu diulang pada pilihan jawabannya. Aspek konstruksi poin 14, butir soal bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Nah, pada soal nomor 2 ini dijelaskan sebuah pengertian yang jawabannya merupakan karangan teks eksposisi. Nah, padahal pada soal nomor 1 sudah menyinggung mengenai teks eksposisi, sehingga akan memudahkan siswa ya dalam menemukan jawabannya. Hal ini disebabkan karena urutan penulisan soal yang tidak benar. Nah, seharusnya soal mengenai pengertian teks eksposisi itu diletakkan pada soal nomor 1. Nah, begitupun sebaliknya ya, soal mengenai jenis pengembangan teks eksposisi diletakkan pada nomor 2 ya, pada soal nomor 2. Nah, selain untuk menghindari butir soal yang bergantung pada soal sebelumnya, urutan soal yang benar juga ini dilakukan untuk menyesuaikan materi yang diterima oleh peserta didik ya, dari mulai pengertian hingga materi-materi selanjutnya. Nah, ini harusnya dibalik ya, untuk soal nomor 1 itu diletakkan pada nomor 2 dan nomor 2 diletakkan pada soal nomor 1 sehingga akan memudahkan siswa dalam menemukan jawabannya. Ya, seperti itu untuk telaah soal pilihan ganda. Kemudian akan dipaparkan mengenai telaah soal uraian dan proyek yang akan disampaikan oleh Nilna Zakia Azmi. Baik, saya akan melanjutkan tadi yang pertama yaitu pilihan ganda, yang kedua yaitu uraian. Di sini saya menemukan soal yang KD-nya yaitu mengidentifikasi informasi tentang teks, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Soalnya yaitu jelaskan perbedaan antara teks iklan, slogan, dan poster. Dari tabel rekonstruksi, soal ini belum memenuhi aspek pada poin ketiga, yaitu batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai. Kemudian poin nomor 6 yaitu ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Kemudian poin ketujuh, soal ini belum ada poin penskorannya. Kemudian poin yang ke-8, tabel, grafik, peta atau yang sejenisnya sajikan dengan jelas dan terbaca. Pada soal tersebut, peserta didik diminta untuk menjelaskan soal tentang sesungguhnya soal tersebut sesuai dari segi konstruksi pembuatan soal. Namun, soal ini belum membuat semua indikator. Indikator yang ketiga yaitu menentukan jenis teks iklan, slogan, dan poster yang menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. Dalam penyusunan soal seharusnya mengacu pada indikator, sedangkan pada indikator di atas belum ada soal yang mengacu pada indikator tersebut. Seharusnya menyusun soal dari indikator tersebut agar peserta didik mampu berpikir kritis dengan mencari dan menentukan jenis teks yang ada pada teks ataupun peserta didik dengar. Selanjutnya, dari segi bahasa pada soal tersebut masih kurang adanya komunikatif, sehingga peserta didik tidak dapat mengorganisasikan jawaban dengan pendapatnya sendiri. Berdasarkan hasil temuan dari soal tersebut, baiknya soal tersebut yaitu jelaskan menurut pendapat Anda mengenai perbedaan teks iklan, slogan, dan poster. Baik, selanjutnya yaitu soal proyek. Di sini kami menemukan
keterampilan bersastra, yaitu kompetensi dasarnya yaitu bermain peran sesuai dengan naskah yang ditulis siswa. Soal yang kami temukan yaitu sebutkan dan jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam bermain tugas. Dari segi tabel rekonstruksi, soal ini belum memenuhi aspek poin pertama, yaitu soal sudah sesuai dengan indikator soal dalam kisi-kisi materi ditanyakan sesuai dengan jenis teks atau bentuk yang digunakan. Yang kedua, belum memenuhi aspek yang poin 6, yaitu adanya petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Dan juga poin ke-7, belum adanya pedoman penskoran. Pada soal tersebut belum sesuai dengan indikator dan kisi-kisi karena kurang jelas. Yang harusnya bermain peran, tetapi di soal tersebut bermain tugas. Itu membuat peserta didik bingung. Dan rekonstruksi dari kami membuat soal tersebut, sebutkan dan jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam bermain peran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ratna. Selanjutnya yaitu soal unjuk kerja. Soal ini berupa soal keterampilan bersastra produktif untuk kelas 7 pada KD 4.7 cerita rakyat atau hikayat. Soal yang pertama yaitu tulislah kembali cerita rakyat yang telah dibaca dengan menggunakan kalimat sendiri. Yang kedua, tulislah tanggapan berdasarkan isi cerita rakyat yang telah dibaca. Kunci jawabannya merupakan kebijaksanaan guru dan pedoman skorannya skor maksimal yaitu 100. Berdasarkan rubrik kaidah penulisan telaah soal teks perbuatan atau praktik, soal ini memiliki kelemahan yaitu pada aspek konstruksi. Poin 7 yaitu ada pedoman penskorannya, bentuk skala atau checklist. Dalam soal ini, pedoman penskoran hanya tertera skor maksimal 100. Seharusnya pedoman tersebut dibuat dalam skala yang setiap tingkatnya menunjukkan pencapaian peserta didik dan rentang skor yang didapatkan. Kemudian di luar rubrik tersebut, indikator pencapaian kompetensi belum menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator tersebut yaitu menanggapi isi hikayat. Padahal dalam kompetensi dasar sudah tertera bahwa capaian yang harus dicapai oleh peserta didik yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat. Tentunya dalam kegiatan menceritakan kembali tidak perlu adanya aspek menanggapi isi cerita. Kemudian setelah direkonstruksi, kompetensi dasar menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu mencatat isi pokok sesuai alur cerita rakyat atau hikayat yang dibaca, mengembangkan isi pokok dengan menggunakan kalimat sendiri, dan menceritakan kembali secara lisan berdasarkan naskah yang telah disusun. Indikator soalnya, disajikan cerita rakyat atau hikayat, peserta didik diminta menceritakan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Kemudian butir soalnya, bacalah cerita rakyat atau hikayat di bawah ini dengan cermat. Kemudian, setelah kalian membaca cerita rakyat, di atas silahkan lakukan kegiatan mencatat isi pokok sesuai alur cerita, kembangkan menggunakan kalimat sendiri dan ceritakan di depan kelas. Kemudian pedoman penskorannya dengan kriteria yang pertama, peserta didik mampu mencatat isi pokok cerita sesuai dengan alur cerita dalam hikayat dengan skor 25. Kemudian peserta didik mampu mengembangkan isi pokok cerita dengan menggunakan kalimatnya sendiri dengan skor 25. Peserta didik terampil menceritakan kembali secara lisan sesuai dengan isi hikayat, kelancaran, lafal yang jelas, intonasi yang tepat, dan ekspresi yang sesuai dengan skor 50, sehingga skor maksimalnya yaitu 100.
Selanjutnya yaitu penilaian sikap. Penilaian ini dilakukan bersamaan dengan penilaian aspek pengetahuan dan keterampilan pada KD 3.2 dan 4.2 kelas 7 semester 1. Penilaian ini menilai 3 sikap, yaitu sikap religius, sikap cinta tanah air, dan sikap kerjasama. Jurnal perkembangan sikapnya berupa tabel, kolom pertama yaitu nomor, kemudian tanggal, nama peserta didik, catatan perilaku, dan butir sikap. Nilai-nilai yang tercantum dalam penilaian ini masih terbatas, yaitu hanya religius, cinta tanah air, dan kerjasama saja. Padahal dalam KI 1 dan 2 masih ada nilai-nilai lain, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selain itu, pembuatan instrumen penilaian sikap tidak hanya terbatas pada pendidikan karakter saja, namun juga bisa dikaitkan dengan sikap dan berkaitan dengan langsung dengan materi pembelajaran. Kemudian rekomendasi perbaikannya, penilaian sikap ini dapat diperbaiki dan disusun dengan memilih beberapa bentuk berikut ini. Yang pertama, observasi langsung. Observasi langsung ini dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, berkaitan langsung dengan materi pelajaran. Penilaian sikap di atas disusun bersamaan dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan pada KD 3.2 dan 4.2 kelas 7 mengenai teks deskripsi. Kemudian penilaian ini dilakukan secara ketika proses diskusi dengan aspek-aspek yang dinilai, misalnya apakah peserta didik berperan aktif dalam proses diskusi, komunikatif, berpikiran terbuka, berpikiran kritis, dapat bekerjasama, dan sopan. Selanjutnya yang ketiga adalah penilaian diri. Penilaian ini dilakukan dengan pembuatan instrumen berisi pernyataan-pernyataan yang bisa diisi dengan jawaban jujur sesuai dengan keadaan siswa. Seperti pernyataan bahwa siswa sudah mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, tidak menyontek, dan siswa ini diberi pilihan jawaban iya atau tidak. Penilaian ini dapat dilakukan dengan tujuan membuat siswa belajar terbuka dengan orang lain, mampu menilai dirinya sendiri, dapat mengukur kemampuan dalam mengikuti pelajaran, dan melatih kemandirian siswa. Dan yang terakhir yaitu penilaian teman. Penilaian ini dilakukan hampir sama dengan penilaian diri. Bedanya adalah penilaian ini dilakukan oleh teman dan tetap dalam arahan guru. Penilaian ini dapat dilakukan dengan beberapa kriteria, yaitu siswa yang menilai dan siswa yang dinilai berkemampuan sama atau relatif sama. Keduanya saling berefleksi dan mengecek tugas. Penilaian harus dimulai dari komentar yang positif, siswa saling terbuka dan menerima, serta hasilnya dapat diklarifikasi. Terima kasih. Itulah pemaparan presentasi dari kelompok kami mengenai telaah penilaian soal pilihan ganda, uraian, proyek, unjuk kerja, dan sikap. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.